Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai kenikmatan, ya. Nikmat kesehatan, kesempatan, ya. Keluarga yang sehat, ya. Semua anggota keluarga dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah kenikmatan tentunya. Dan ini adalah hal yang terus atau patut kita jaga, ya, terutama adalah nikmat keimanan. Karena sekali lagi nikmat keimanan ini hanya diberikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau dunia, harta itu Allah berikan kepada setiap manusia. Entah dia orang beriman, tidak beriman, orang baik, orang jahat, orang taat, orang ingkar, Allah berikan. Tetapi nikmat keimanan itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak-bapak dan para jemaah sekalian, pada subuh hari ini kita lanjutkan, ya, kajian tentang kitab Minhajul Muslim. Dan pembahasan kita pada subuh hari ini cukup penting, ya, yang terkait masalah adab bersama dengan Al-Qur'an, ya, adab bersama Al-Qur'an atau adab terhadap Al-Qur'an, ya. Al-Faslul Tsalis, ya, pasal yang ketiga adalah al-adab ma'a kalamillahi ta'ala Al-Qur'anil Karim, ya. Adab bersama kitabullah, yaitu Al-Qur'anul Karim, ya. Baik, saya akan bacakan Bapak-bapak dan para jemaah sekalian penjelasan dari Syekh atau penulis kitab ini. Beliau mengatakan rahimahullah, yu'minul muslim biqudsiyati kalamillahi ta'ala wa syarafihi wa afdaliyatihi ala sairil kalam, ya. Jadi seorang muslim itu mengimani tentang kesucian firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dia mengakui dan mengimani Al-Qur'an itu sebagai perkataan yang mulia dan suci, ya. Jadi mulia dan paling utama dari semua perkataan, ya. Makanya di dalam khutbah Nabi selalu mengawali dengan perkataan wa khairul kalam atau wa khairul hadis wa khairul kalam kalamullah, ya. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Ya, itu biasa Nabi mengatakan itu sebelum berkhutbah, ya. Jadi sebaik-baik perkataan atau sebenar-benar perkataan itu adalah kalamullah atau kitabullah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Karena ini adalah perkataan yang tidak ada keraguan, tidak ada kebengkokan, dan tidak ada kedustaan di dalamnya. Ini adalah kebenaran sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Ya.
hudal lil muttaqin. Alif lam mim, ini adalah kitab, ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, tidak ada keraguan di dalamnya, merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, orang-orang yang bertakwa. Kemudian kata beliau, wa anna al-Qur'an al-Karim kalamullahi alladzi la ya'tihi al-batil min baini yadayhi wala min khalfihi. Dan bahwasanya kata beliau, Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah, ya, perkataan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada kebatilan dari depannya juga dari belakangnya. Nah, ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Tidak ada kebatilan di depannya maupun di belakangnya. Ya, ini Al-Qur'an. Man qala bihi sadaqa. Ya, man qala bihi sadaqa wa man hakama bihi adala. Ya, barang siapa yang berkata dengan Al-Qur'an, ya, artinya dia ketika dia berucap kemudian mengatakan firman Allah, ya, maka perkataannya itu adalah perkataan yang jujur dan benar. Ya. Dan barang siapa yang berhukum dengan ketentuan dari Al-Qur'an, maka dia pasti akan berbuat adil. Ya. Wa anna ahlahu hum ahlullahi wa khassatu. Ya. Dan sesungguhnya orang yang dekat dengan Al-Qur'an, al-ahl. Ya, al-ahl itu artinya biasa kita dengarkan ahlul bait, ya, ahlul bait, ya. Jadi dia adalah pemilik rumah karena saking dekatnya dengan rumah. Dia sering tinggal di rumah itu dikatakan ahlul bait. Dia pemilik rumah. Nah, kalau dibilang ahlul Quran, ya, ahlul Quran, ya, di dalam hadis disebutkan hum ahlullahi wa khassatuhu. Ya, dia adalah keluarganya Allah dan pilihan Allah. Ya, apa maksudnya keluarganya Allah? Tentu Allah tidak memiliki keluarga, ya, dari sisi nasab. Tetapi maksudnya di situ adalah dekatnya seseorang dengan Al-Qur'an itu menjadikan ia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di hadis disebutkan ahlul waktu dalam hadisnya inna lillahi, sesungguhnya di antara manusia, inna minan nas ahlullah, ya, di antara manusia itu ada keluarganya Allah. Ya. Ini ucapan, ya, ini hadis, ya. Tapi maknanya itu adalah orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Biasanya kan kalau pemimpin, ya, apakah itu raja atau presiden, kan ada orang-orang khusus, Pak, ya. Orang-orang terdekat, ya. Karena mereka ada sesuatu yang dicintai oleh si raja tersebut, ya. Atau Bapak Presiden misalnya, ada staf khusus, ya. Ada orang pilihan yang memang dipilih oleh beliau karena beliau melihat ada sesuatu yang ia suka dari orang tersebut. Nah, kalau bilang ahlullah, berarti orang terdekat Allah yang Allah cintai karena Allah suka dengan apa yang ada pada orang tersebut. Nah, itu dikatakan ahlullah, ahlul Quran wa khassatuhu. Ya. Nah, kata-kata ahl sebenarnya kalau dalam bahasa Arab, Bapak-bapak dan para jemaah, ini banyak melekat dari berbagai ungkapan. Ya. Tadi kita sebutkan salah satunya ahlul bait, ya. Ahlul kitab. Ya, ahlul kitab itu adalah orang yang diberikan Alkitab. Ya, kalau secara istilah ini maksudnya adalah orang yang diberikan kitab Injil dan Taurat, ahlul kitab. Ya, dalam Al-Qur'an kan sebut ahlul kitab. Ya. Kemudian ada dikatakan dengan misalnya ahlus sunnah. Ya, ahlus sunnah. Artinya orang yang dekat dengan sunnah Nabi, sering merealisasikan sunnah-sunnah Nabi. Ahlus sunnah wal jamaah, mungkin sering kita dengar istilahnya, ya. Ahlus sunnah wal jamaah artinya orang yang selalu konsisten melakukan sesuatu, apapun yang ia lakukan selalu ia terapkan sunnah-sunnah Nabi. Ya. Dia ketika makan menggunakan tangan kanan, ya, misalnya mengucapkan bismillah. Kemudian setelah selesai makan mengucapkan alhamdulillahilladzi, doa setelah makan, ya. Dia mengucapkan alhamdulillah. Kemudian ketika keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Dia tambahkan lagi doa,
Allahumma inni a'udzubika an udil au udal, an azil au uzal, an azlim au uzlam, an ajhala au yujhal alai. Ini doa-doa yang diajarkan Nabi. Nah, kalau dia merealisasikan hal-hal yang Nabi kerjakan sebagai teladan, maka dia disebut dengan ahlus sunnah. Ya kan, ahlus sunnah. Ya. Dia dekat dengan sunnah. Ya. Kemudian wal mutamassikuna bihi najuna faizun. Ya. Orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an, ya, selalu dekat dengan Al-Qur'an, mengkaji apa yang di dalam Al-Qur'an, kemudian dia berpegang kuat. Ya. Kalau Al-Qur'an memerintahkan untuk misalnya berkata jujur, maka dia berusaha untuk berkata jujur. Nah, ini adalah al-mutamassik. Dia berpegang teguh dengan nasihat dan wejangan Al-Qur'an. Kalau Al-Quran menegaskan bahwa jangan kalian saling mencari-cari kesalahan, ya. Nah, sekarang kan di zaman kita sekarang, Bapak-bapak dan para jamaah, mencari kesalahan orang itu sudah lumrah, ya. Seolah-olah itu merupakan hal yang apa istilahnya sudah menjadi budaya, ya. Mencari-cari kesalahan orang, ya. Sedikit saja orang kepleset, ya udah langsung digoreng istilahnya. Digoreng di media. Nah, ini Al-Qur'an melarang seperti itu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian mencari-cari kesalahan satu sama lain, dan jangan kalian menggibah, ya, mengumbar aib satu dengan yang lain. Iya. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hujurat, ya. Apakah kalian suka memakan, ya, bangkai saudaramu yang telah mati, jenazah saudaramu yang telah mati? Tentu kalian akan jijik, ya. Ulama tafsir menjelaskan bahwa ayat ini bukan sama sekali majas, ya. Karena di hari kiamat siksaan orang yang melakukan ghibah, karena ghibah ini, Bapak-bapak dan para jamaah, itu dimasukkan oleh para ulama sebagai salah satu dosa besar, ya. Nah, di zaman kita sekarang ini dianggap dosa kecil, remeh, ghibah, ya. Seolah-olah kalau kita berkumpul tidak ada ghibah, ya, tidak lengkap. Nah, begitu yang terjadi kenyataan sekarang, Bapak-bapak para jamaah. Padahal orang beriman, ya, yang selalu teguh, komitmen di dalam merealisasikan ajaran-ajaran Al-Qur'an, menganggap sesuatu yang, jangankan sesuatu yang dosa besar, dosa kecil, ya, selalu dia hindari, berusaha hindari, apalagi dosa besar, ya. Ulama tafsir menjelaskan bahwa ghibah ini, ya, di dalam ayat tadi, ya, yang Allah katakan, apakah kalian suka memakan bangkai saudara kalian yang sudah mati? Jadi ghibah, ya, nanti disiksanya di hari kiamat, kata ulama tafsir, didatangkan jenazah di hadapan orang yang suka menggibah, ya, orang bawa jenazah manusia, ya. Kemudian disuruh menghabiskan, memakan, ya. Kalau istilah kita kanibal, ya. Itu siksaannya nanti di hari kiamat. Ini bukan majas, ya. Kemudian Bapak-bapak dan para jamaah sekalian, Syekh melanjutkan, wal mu'riduna anhu halaka khasirun. Orang yang berpaling dari Al-Qur'an, ya, tidak peduli dengan apa yang dinasihatkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, maka dia akan binasa dan rugi, baik di dunia maupun di akhirat, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, ya, famanittaba hudaya fala yadillu wala yashqa, ya. Apabila telah datang kepada kalian hudan, ya, di sini maksudnya adalah kitab suci yang Allah turunkan. Nah, kita sebagai orang Islam, kitab suci yang diturunkan melalui perantaran malaikat Jibril kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quranul Karim, ya. Kata Allah, famanittaba hudaya fala yadillu wala yashqa. Barang siapa yang berpegang teguh dengan petunjukku itu, kitab suci Al-Quran, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka, ya. Tidak tersesat di kehidupan dunia ini, karena dia akan diberikan petunjuk, ya, dengan Al-Quran. Jadi dia jalan hidupnya itu jelas,
Ya, jelas bukan tanpa arah. Ya. Karena orang yang hidup tanpa arah, Bapak-bapak para jemaah, dia pasti akan tersesat. Ya, tersesat. Ya. Entah dia menganggap sesuatu yang buruk menjadi baik, yang baik dianggap menjadi sesuatu yang buruk, yaitu namanya tersesat. Ya, sebagaimana perkataan seorang ulama ya bernama Sufyan bin Uyainah ya rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwa katsirun minan nas, banyak manusia, aradul khaira, menginginkan kebaikan, lakin dallu anhu ya, tetapi dia tidak mengetahui apa itu kebaikan ya, sehingga dia tersesat dari kebaikan. Dia melakukan sesuatu yang baik, dianggap baik, padahal itu adalah keburukan. Banyak terjadi, Pak. Kan banyak terjadi seperti itu. Iya. Karena tidak mendapatkan petunjuk. Dia tidak mau mencari petunjuk dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan petunjuk. Kemudian wa yazidu fi imanil muslim bi 'azamati kitabillahi jalla jalaluhu wa qudsiyatihi wa syarafihi ma warada fi fadlihi anil munazzal alaihi ya. Jadi keimanan seorang muslim itu akan bertambah ya, dengan melihat keagungan kitabullah Al-Qur'an ya, dan kesucian Al-Qur'an dan ketinggian Al-Qur'an ya, yang mana itu terlihat ya dari apa yang diturunkan kepadanya, dari isi-isi ayat Al-Qur'an ya. Wal muhabihi ilaihi safwah al-khalqi Sayyidina Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan wahyu ya yang diberikan kepada sebaik-baik makhluk ya. Karena seutama-utama hamba ya yang pernah hadir di muka bumi ini adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau adalah manusia yang langsung dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Allah memang melihat hati kita, hati Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah hati yang terbaik dari semua hati para hamba ya, makanya Allah memilih Nabi Muhammad sebagai pembawa risalah ya. Nah, seorang muslim meyakini bahwa Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, artinya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ini betul-betul merupakan wahyu yang sangat agung ya, firman Allah yang sangat agung ya. Wa fi mithli qaulihi ya, sebagaimana juga disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu yaji'u yaumal qiyamati syafi'an li sahibihi ya. Bacalah Al-Qur'an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena nanti dia akan datang di hari kiamat, akan memberikan syafaat kepada orang yang suka membaca Al-Qur'an ya. Jadi dia akan menjadi penolong ya, penolong orang yang suka atau dekat dengan Al-Quran. Dan orang yang suka membaca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, dia akan dilindungi oleh Al-Quran nanti di hari kiamat, akan berikan syafaat ya. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim ya. Dalam riwayat yang lain, ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi ya, dalam riwayat yang lainnya. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain juga, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Ya. Hadis riwayat Bukhari ya. Jadi orang yang, kalau kita tanya siapa orang yang terbaik, ya orang yang belajar tentang Al-Qur'an, kemudian mengajarkan Al-Qur'an, itulah orang yang terbaik menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam ya. Ini juga tadi yang sudah kita sebutkan, Nabi bersabda, Ahlul Quran ahlullahi wa khassatuhu. Ahlul Quran adalah ahlullah, dia adalah keluarga Allah dan orang pilihan Allah. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadid. Sesungguhnya hati ya, hati manusia itu bisa berkarat ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana besi juga bisa berkarat ya. Jadi kalau besi bisa berkarat, hati kita juga bisa berkarat ya. Faqila ya Rasulullah, maka ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, wa ma jila'uha, lalu apa yang bisa membuat karat itu hilang
dari hati kita wahai Rasulullah, supaya hati kita menjadi mengkilap kembali. Ya. Faqala, Nabi SAW bersabda, tilawatul Quran wa dzikrul maut. Yang membuat hati menjadi bersih dan mengkilap kembali adalah membaca Al-Quran dan mengingat kematian. Membaca Al-Quran dan mengingat kematian. Ya. Karena bapak-bapak dan para jamaah sekalian, hati kita ini, ya, kalau sering ya dihadapkan dengan fitnah, ya, fitnah itu berbagai ujian, ya, berbagai apa istilahnya, tontonan, ya, entah melihat televisi, internet, gadget, tampilan-tampilan atau tontonan-tontonan yang membuat hati kita menjadi keras, ya, kan seperti itu ya. Biasanya kalau lihat HP ada real video, ya, short video, ya, geser ke atas, geser, temanya beda lagi, nggak jelas apa, ya. Ini akan membekas di dalam hati kita, ya. Hati kita bisa menjadi berkarat, ya. Kalau besi, bapak-bapak para jemaah, besi diletakkan taruhlah di halaman, dia terkena hujan, air, panas, lama-lama dia berkarat. Seperti itulah hati. Kalau hati kita selalu melihat, ya, berbagai kejahatan, ya, mungkin di media televisi bapak-bapak para jamaah kita saksikan, ya, kejadian-kejadian yang di luar nalar, ya. Ada seorang anak, ya, membunuh orang tuanya, itu seolah-olah akan lewat terus di dalam hati kita. Itu membuat hati kita menjadi kotor, berkarat, ya, tanpa diisi sesuatu yang akan membersihkan, ya, fitrahnya kembali. Makanya di dalam hadis Nabi SAW bersabda, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad dan Imam Al-Bazzar, ya, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami. Nabi SAW bersabda, tu'radul fitan 'alal qulubi ardal hasiri udan uda, ya. Dinampakkan fitnah itu nanti, ya, seperti tikar yang dihamparkan selembar demi selembar ke dalam hati setiap manusia, ya. Kemudian kata Nabi, fa ayyu qalbin asyrabaha nukitat fihi nuktatun sauda. Maka hati yang selalu menerima fitnah tersebut, ya, masuk ke dalam hatinya berbagai kejadian yang merusak hatinya, maka dimasukkan atau dibuat satu titik hitam di dalam hatinya, ya. Wa ayu qalbin angkaraha nuktatun fihi nuktatun bayda. Adapun hati yang menolaknya, ya, selalu mengingkarinya, menghindar darinya, maka dibuatkan satu titik putih di dalam hatinya, ya. Wa yasirul qalbu, ya, abyad murbad, ya, kal qudhi, abyad murbad qassafa, ya. Maka akan hati itu akan menjadi dua, ya. Ada hati yang putih, ya, yang bersih, ya, karena dia menolak fitnah, ya. Dia berusaha dekat dengan Al-Quran. Ketika datang fitnah, dia langsung kembali ke Al-Quran. Maka hatinya akan putih, madamatis samawati wal ardh. Selama langit dan bumi tegak, hati ini akan menjadi tetap bersih. Ini hati seorang muslim yang selalu dekat dengan Al-Quran, ya. Kemudian yang kedua, wal akhar, kata Nabi SAW, aswadan murbadan kal qudhi mujakhiyah, ya. La ya'rifu munkaran, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usyriba min hawa. Hati yang kedua adalah hati yang hitam legam, ya. Kenapa? Karena setiap fitnah selalu diambil. Setiap hal yang bertentangan dengan fitrah diambil, diterima, tidak mau ditolak. Dan dia tidak mau kembali ke Al-Quran, ya. Dia menjauhi wejangan-wejangan Al-Quran. Dia terima terus fitnah, ya. Makanya hatinya menjadi legam, ya. Kemudian kata Nabi, kal qudhi mujakhiyah, seperti cangkir yang terbalik, ya. Bapak-bapak dan para jemaah, kalau cangkir yang terbalik, artinya hatinya sudah hitam legam, ya. Maka dia diisi nasihat apapun tidak bisa terima. Mau diisi air berapapun, cangkir yang terbalik itu tidak bisa akan menahan air, karena memang terbalik, ya. La ya'rifu ma'rufan
wala yunkiru munkaran. Yang baik dia sudah tidak kenal lagi yang baik. Yang mungkar sudah tidak lagi. Kecuali apa? Illa ma usyriba min hawa. Kecuali apa yang sesuai dengan hawa nafsunya saja. Ini sudah hati yang sudah hitam. Ya. Nah, seorang muslim, Bapak-bapak para jamaah sekalian, dengan dekat kepada Al-Qur'an, maka dia pada hakikatnya membersihkan hatinya dari fitnah. Ketika datang fitnah, dibersihkan kembali. Membaca Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, hatinya menjadi bersih kembali. Ya. Ini modal kita, Bapak-bapak para jamaah. Kita datang kepada Allah nanti di hari kiamat dengan hati yang bersih. Ya. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari nanti tidak berguna lagi harta dan anak-anak. Ya, kita punya harta sekarang, anak-anak, di hari kiamat tidak ada gunanya semua. Kecuali apa? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Nah, itu tadi hati yang bersih. Dan hatinya selalu dijaga selama hidupnya. Ya. Makanya dia mudah melakukan kebaikan, tidak berat, karena dia selalu menjaga hatinya. Kenapa orang sulit beribadah? Kenapa orang sulit melakukan berbagai ketaatan? Karena hatinya sudah kotor, berat untuk dekat dengan kebaikan. Hatinya sudah benci dengan kebaikan karena terlalu banyak fitnah yang tidak dijaga, dibersihkan. Ya, dengan dekat Al-Qur'an. Ya. Kemudian kata saya, wa qad jaa marratan ila Rasul sallallahu alaihi wasallam ahadul khusumihi al-alidda'u yaqul. Pada suatu ketika, kata saya di sini, beliau mengambil sebuah riwayat, ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan musuh bebuyutan beliau. Ya, musuh bebuyutan beliau. Dia sangat benci kepada Nabi, ya. Yaqul, orang itu berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, iqra' alayya al-Qur'an." Ya. Wahai Muhammad, coba bacakan kepada saya Al-Quran, kata orang itu, ya. Ya, sebenarnya dia mengejek, ya, kepada Nabi. Coba bacakan kepada saya Al-Quran, wahai Muhammad. Fayaqra'u alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi SAW membacakan kepada orang itu Al-Quran. Ya. Beliau mengambil ayat, ya, beliau langsung membacakan ayat di dalam surat An-Nahl ayat 90. Ya. Ini ayat ini sering kita dengar di khutbah Jumat, ya. Para khatib sering membaca ayat ini. Nabi membacakan ayat, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Sering dengar, ya, ayatnya. Artinya sesungguhnya Allah memerintahkan kepada bentuk berbuat adil dan berbuat baik dan memberikan karib kerabat, ya, maksudnya mensedekahkan harta kepada karib kerabat dan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar dan berbagai perbuatan kezaliman. Ya. Surat An-Nahl ayat 90 al-ayah. Walam yafrugir Rasul alaihi salatu wassalam min tilawatiha hatta yutaliba al-khasmu al-aladdu bi'adatiha. Belum selesai Nabi membaca ayat ini, ya, kata perawi, maka orang yang musuh bebuyutan Nabi tadi itu, ya, itu meminta kepada Nabi untuk mengulang kembali ayat tersebut. Meminta Nabi untuk membaca ulang, ya. Madhushan bi jalali lafziha. Karena dia begitu terpesona dengan lafaz dari ayat yang dibaca Nabi. Jadi orang ini terpesona, ya, terpesona dengan ayat yang dibaca oleh Nabi. Ya. Kemudian waqudsiyati ma'aniha. Kemudian dia takjub dengan kesucian makna di dalam ayat. Ya. Karena orang Arab memang paham bahasa Arab, ya. Beda dengan kita, masalahnya tidak paham bahasa. Karena mereka paham bahasa Arab, mereka terpesona. Padahal tadinya dia benci kepada Nabi. Tapi ketika Nabi membaca ayat ini, ya, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha, seterusnya, dia langsung terpesona, terdiam, kagum, ya. Ma'khuzan bi bayaniha. Dia begitu tertarik dengan penjelasan artinya. Ya, arti dari ayat tersebut. Majzuban bi quwwati ta'thiriha.
dia takjub dengan pengaruh dari ayat ucapan Nabi tadi dengan bacakan ayat itu kembali ke dalam hatinya. Ya. Walam yalbas an rafa'a akiratahu bitasjili i'tirafiha. Tidak lama berselang, orang tadi ya tiba-tiba langsung mengakui dengan perkataannya bahwa dia kagum dengan apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian wa taqriri syahadatihi bi qudsiyati kalamillahi wa 'azamati. Dan dia mengakui bagaimana persaksiannya tentang kesucian firman Allah tersebut dan keagungannya. Ya. Idz qala bil harfil wahid, kemudian dia mengucapkan sebuah perkataan, wallahi innalahu lahalawah, demi Allah sesungguhnya apa yang kau baca Muhammad itu memiliki kelezatan. Halawah itu kenikmatan, kelezatan ya. Wa inna alaihi latalawah ya. Dan sesungguhnya di sekitar ucapan itu saya membayangkan daun-daun yang hijau ya. Maksudnya ada suasana yang masuk ke dalam hatinya seolah-olah berada di dalam pepohonan yang rindang, yang hijau. Wa inna asfalahu al-muriq ya. Jadi apa namanya, di sekitaran daun hijau itu dia merasakan ketenangan ya. Wa inna a'lahu al-muthmir, dan di sekitar daun hijau itu saya merasakan ada buah yang sangat ranum ya. Wa ma yaqulu hadza bashar, lalu dia terakhir mengatakan orang itu, saya mengakui ini bukan perkataan manusia. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi ya, dengan sanad yang jayyid, sanad yang baik ya. Dan orang yang dimaksud di sini ya, orang musuh bebuyutan Nabi sini adalah, ada yang tahu? Enggak ada yang tahu. Kira-kira ada yang tahu? Namanya adalah Al-Walid bil Mughirah. Al-Walid bil Mughirah ya. Dan dia pada saat itu belum masuk Islam. Tetapi ketika Nabi membacakan ayat ini, hatinya langsung takjub dan terpesona ya, dan dia mengakui bahwa ini bukan perkataan manusia. Dia orang Arab asli. Ya. Bapak-bapak dan para jamaah sekalian, ini adalah bukti bagaimana ketika Al-Qur'an itu turun dan bagaimana kemuliaannya di hadapan orang-orang Arab pada saat itu. Ya. Memang Al-Qur'an Allah takdirkan dalam bahasa Arab ya. Allah kehendaki ya, sesuai kehendak Allah dengan hikmahnya. Dan memang terbukti bahasa Arab ini, Bapak dan para jamaah sekalian, terjaga sampai sekarang. Beda dengan bahasa yang lain. Keautentikannya dan keaslian bahasa Arab itu terjaga sampai saat ini. Kalau bahasa-bahasa yang lain banyak perubahan, Bapak dan para jamaah. Iya. Baik, kita lanjutkan. Walihada kanal muslim ziyadatan ala annahu yuhillu halalahu wa yuharrimu haramahu wa yaltamizu biadabihi. Ya. Oleh sebabnya kata Syekh, hendaknya seorang muslim itu ya harus ada penambahan dalam dirinya untuk menguatkan dirinya di dalam menghalalkan apa yang Al-Qur'an halalkan ya. Mengharamkan apa yang Al-Qur'an haramkan ya. Kemudian dia menghiasi dirinya dengan adab-adab dari Al-Qur'an tentunya ya. Wa takhalluqi bi akhlaqihi, dia menghiasi dirinya dengan akhlak yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Fa innahu yaltazimu inda tilawatihi bil adab at-taliyah. Karena memang seorang muslim ya, nanti disebutkan di sini oleh saya beberapa adab-adab di dalam membaca Al-Qur'an ya. Adab-adab di dalam membaca ya, termasuk membaca ataupun juga mengamalkan ayat Al-Qur'an. Secara khusus terkait tentang membaca di sini saya menyebutkan beberapa adab ya. Yang pertama adalah ayyaqra'ahu ala akmalil halat. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an, Bapak-bapak dan para jamaah, hendaknya kita dalam keadaan yang paling sempurna, sesempurna mungkin ya. Pertama mungkin min taharah, kita berwudu ya. Kita usahakan berwudu sebelum baca Al-Qur'an ya. Wastiqbalil qiblah, menghadap ke kiblat ya, kalau bisa ini disunahkan ya. Kemudian majulusin
fi adabin wa waqar. Ya, kita duduk dengan tenang, ya, dengan mengagungkan firman Allah, dengan niat yang tulus mengagungkan firman Allah. Ya, wa waqar, dengan tenang, ya. Dan memang Al-Qur'an ini bukan perkataan manusia, perkataan kalamullah, ya, firman Allah, maka kita agungkan. Ya. Yang kedua adalah ayyurattilahu wa la yusri fi tilawatihi. Ya, harus membaca dengan tartil, pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Nah, ini salah satu adab dalam membaca Al-Qur'an. Jangan tergesa-gesa. Ya. Fala yaqra'uhu fi aqalli min salasi layal. Ya. Jangan karena saking semangatnya mau menamatkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari. Ya, ini sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi, ya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man qara al-Qur'an fi aqalli min thalathi layal lam yafqahhu." Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, ya. Begitu juga Imam Ahmad. Nabi bersabda, barang siapa yang membaca Al-Qur'an kurang dari 3 hari, maksudnya menghatamkan kurang dari 3 hari, maka dia tidak akan memahaminya. Maksudnya dia tidak bisa mengambil ibrah pelajaran dari ayat Al-Quran yang ia baca, karena ini terlalu cepat, ya. Batasnya 3 hari kata Nabi SAW. Wa amara Rasulullah SAW Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma an yakhtima Al-Quran fi kulli sab'. Ya. Nabi memerintahkan kepada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma untuk menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari. Ya, 7 hari. Karena Abdullah bin Umar ini, bapak-bapak para jamaah, memang kuat semangat membaca, menghatamkan Al-Quran. Iya. Nah, kalau kita mungkin minimal 1 bulan. Kalau nggak kuat 1 bulan, usahakan khatam. Kalau bisa, ya, sekemampuan kita. Tapi yang paling penting adalah memperbaiki bacaan Al-Quran terlebih dahulu. Ya. Kalaupun tidak bisa, bapak dan para jamaah, usahakan setiap hari kita ada waktu membaca Al-Quran, ya, minimal sebelum sholat atau setelah sholat membaca Al-Quran, ya. Tidak perlu banyak-banyak kalau tidak kuat, ya. Yang penting apa? Konsisten, istiqomah, ya. Kemudian Nabi juga memerintahkan beberapa sahabat yang lainnya, termasuk Abdullah bin Mas'ud, ya. Kemudian Utsman bin Affan, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum, yakhtimunahu fi kulli usbu' marrah. Mereka menamatkan, menghatamkan Al-Quran itu 1 minggu, 7 hari. Ya. Jadi mereka hatam 30 juz dalam seminggu. Ya. Dalam riwayat yang lain juga Nabi mengatakan usahakan tidak lebih dari 1 bulan. Ya. 1 bulan usahakan kita hatam. Ya. Kalau artinya kalau 1 bulan berarti berapa hari itu? 30 hari, ya. 30 hari kan 30 juz. Ya. Berarti 1 hari 1 juz. Ya. Kalau 1 juz ini kalau kita lihat di mushaf itu ada 10 lembar. Ya. 10 lembar, ya. Kalau kita misalnya setiap sholat kita membaca Al-Quran, usahakan setelah sholat 2 halaman 2 halaman biar nggak ngantuk, ya. 2 halaman. Nah, kalau kita berat, usahakan kalau misalnya sebelum sholat satu halaman, setelah sholat 1 halaman lagi, berarti 2 halaman. Nah, kalau 5 kali sholat, kan 5 waktu, ya, berarti 5 kali 2 10 halaman, pas 1 juz. Kalau kita konsisten ini, setiap bulan insya Allah kita khatam 1 kali Al-Quran, ya. Jadi usahakan 1 kali sholat 2 halaman kalau bisa, dan usahakan bisa kalau bisa. Ya, kita lanjutkan. Yang ketiga, adab yang ketiga, an yaltazima al-khusyu' inda tilawatihi. Nah, kita harus khusyuk di dalam membaca Al-Quran. Ya, khusyuk di dalam membaca Al-Quran. Ya. Wa an yudhhira al-huzna wa an yabkiya aw yatabaka illam yastati al-buka. Ya. Hendaknya kita memperlihatkan rasa sedih, ya, terutama ketika membaca ayat-ayat yang berkenaan tentang teguran Allah Subhanahu wa taala atau ancaman Allah.
Kita harus sedih. Ya. Dan kita usahakan menangis. Karena Nabi itu kalau baca Al-Quran bawaan para jamaah itu menangis. Ya. Disebutkan dalam riwayat, Nabi itu kalau sholat malam itu seperti panci yang dimasak, ada makanan yang dimasak di panci terus mendidih. Nah itu kan biasanya tutupnya agak goyang gitu kan. Nah itu seperti itu Nabi disifatkan ketika sholat malam dia menangis, beliau menangis, ya menangis. Au yatabaka illam yastati al-buka, atau kita memaksakan diri menangis meskipun tidak bisa menangis. Ya. Nah, ini memang adab, salah satu adab ya. Makanya kalau kita Bapak para jamaah, kalau kita lihat para imam ya, entah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu kita lihat mereka itu menangis, ya kan? Ada momen-momen dia menangis. Ya. Karena dia ingat tentang siksaan Allah. Dia ingat bagaimana keadaan diri. Ini saya melakukan banyak dosa, ya. Terus saya membaca Al-Quran. Apa yang bisa saya amalkan saat ini? Apa sampai seberapa jauh amal saya? Nah itu mereka menangis. Di situ menangis. Bahkan ada yang mungkin bapak-bapak kenal ya, Syekh Asy-Syuraim. Beliau sudah diberhentikan dari Imam Masjidil Haram. Beliau dekat sama Imam As-Sudais ya. Beliau sudah diberhentikan. Itu baru membaca Al-Fatihah ya, pada suatu kesempatan, kalau saya tidak salah di malam sholat tarawih di bulan suci Ramadan. Pada saat itu beliau membaca surat Al-Fatihah, kalau saya tidak salah di ayat yang keempat ya, Maliki Yaumiddin ya. Beliau menangis dan terus menangis dan tidak bisa melanjutkan, sampai jamaah sholat tarawih itu bingung ya karena imamnya tidak bisa lanjut. Saking lamanya beliau menangis dan diam. Ya. Nah ini memang orang yang betul-betul paham dengan Al-Quran dan menghayati firman Allah Subhanahu Wa Taala. Nah seperti ini adab. Jangan sampai kita cuma membaca, ya, membaca lewat begitu saja. Kita tidak tertarik untuk melihat apa isinya dan mencocokkan dengan keadaan diri kita. Ya. Ya. Seperti misalnya ketika Allah mengatakan ya, ada ayat ketika kita sampai misalnya Rabbana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar ya, atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan Engkau sesatkan kami setelah Engkau beri petunjuk. Setelah Engkau beri petunjuk kepada kami. Kan kalau orang menghayati maknanya, maka dia akan menangis karena selama ini dia tidak kenal kebaikan. Setelah Allah memberikan hidayah, dia menangis. Ya Allah, saat ini saya sudah dekat dengan, ya, sudah mengetahui kebaikan, sudah merasakan nikmatnya ibadah. Nah, dia menangis. Ya. Atau ketika dia membaca ketika Allah berfirman wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah engkau berjalan di atas muka bumi dengan sombong. Nah dia menangis. Selama ini mungkin kita tidak sadar, kita selalu berjalan sombong di hadapan manusia. Nah, dia menangis. Ini adab di dalam baca Al-Quran. Ya. Kemudian bapak-bapak para jamaah kita lanjutkan. Yang keempat adalah an yuhassina sautahu bih. Dia berusaha untuk membaguskan suaranya. Saya di sini bukan maksudnya harus pintar seperti penyanyi ya, bagus dan indah suaranya, tidak mesti. Maksudnya dia berusaha membaca Al-Quran itu dengan benar. Ini yang paling utama. Ya. Makanya kita diwajibkan untuk belajar tentang bagaimana membaca Al-Quran dengan benar, ya. Mengenali hukum-hukum tajwid, ya, supaya kita bisa membaca dengan benar. Karena orang membaca dengan benar itu akan terlihat indah. Ya, terdengar indah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, ya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zayyinu al-Qur'an bi aswatikum. Ya. Zayyinul Qur'an bi aswatikum. Perindahlah Al-Qur'an itu dengan suara kalian. Ya. Wa fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, kemudian di dalam hadis yang lain Nabi juga bersabda, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan dari golongan kami orang yang tidak melagukan Al-Quran.
Ya. Kalau bacaannya datar aja, ya. Nah, ini kurang bukan berarti itu mereka orang itu keliru sama sekali, tidak. Tetapi tidak mengikuti apa yang disunnahkan Nabi, dicontohkan Nabi, atau apa yang diperintahkan Nabi. Ya. Kita baca dengan nada, ya, dengan lagu, ya, dengan melakukan Al-Quran. Ini boleh melakukan Al-Quran, iya, boleh melakukan Al-Quran. Karena ini Nabi yang bersabda. Ya. Wa qauli sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, ma azinallahu li syai'in ma azina li nabi yataghanna bil Qur'an. Ya. Allah tidak mengizinkan sesuatu melainkan apa yang diizinkan kepada nabinya, yaitu berlagu dengan Al-Qur'an. Ya. Makanya ada orang yang pernah mengkritik, ya. Kenapa nyanyian atau apalagi disertai dengan musik, ya, begitu dibatasi oleh syariat Islam, ya. Bukankah Al-Quran itu juga dengan nyanyian? Mungkin biasanya kalau imam membaca Al-Quran dengan nyanyian, dengan lagu, maka ini hadisnya menjawab, ya. Al-Quran dibolehkan, ya, dibolehkan dengan dilakukan. Karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Berbeda dengan yang lain. Makanya Nabi mengatakan, ma azinallahu li syai'in ma azina lin nabi yataghanna bil Qur'an. Ya, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, ya. Allah tidak mengizinkan sesuatu yang dinyanyikan kepada nabinya kecuali Al-Qur'an. Al-Qur'an boleh dinyanyikan, ya. Sama dengan hubungan suami istri, ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Zina, nikah. Ya, nikah dibolehkan, zina tidak boleh. Ya, yang seperti itu. Ya. Kemudian yang kelima, an yusirra tilawatahu. An yusirra tilawatahu in khasya ala nafsihi riya'an aw sum'ah. Hendaknya seorang yang membaca Al-Qur'an menyembunyikan suaranya. Kalau sedapat mungkin dia tidak didengarkan orang lain, cukup dia, itu lebih baik. Ya. Kalau dia takut riya atau sum'ah. Ya. Kalau sekarang bawaan perjamaah kan beda, ya. Orang membaca Al-Quran itu supaya dikatakan qari. Ini berbahaya, ya. Jadi memperbagus bacaannya supaya dikatakan suaranya mengikuti irama tertentu, irama qari tertentu. Maka ini tentunya tidak, ya, dianjurkan di dalam adab membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Allah, bukan pujian manusia. Ya. Au kana yushawwishu bihi ala musalli. Atau kita juga jangan membaca Al-Quran kalau di samping kita atau di sekitar kita ada orang lagi sholat. Kita baca dengan keras nih. Akhirnya orang yang sholat terganggu. Nah, ini juga dilarang. Ya. Jangan membaca Al-Quran menyebabkan orang lain terganggu sholat. Ini juga adab, ya. 5 warada anhu sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jahiru bil Quran kal jahiri bis sadaqah. Orang yang terang-terangan dengan suara keras membaca Al-Quran seperti orang yang terang-terangan bersedekah. Ya. Terang-terangan bersedekah. Wa minal ma'lum anna as-sadaqata tustahabbu sirriyatuha. Sebagaimana diketahui, sedekah yang baik itu adalah sedekah yang sembunyi-sembunyi. Itu yang dianjurkan, kan? Illa ayyakuna fil jahri fa'idah maqsudah kahamlin nas ala fi'liha mathalan. Kecuali ketika kita mengeraskan bacaan Al-Quran itu ada faidah di situ. Misalnya, ya, supaya orang tertarik dengan Al-Quran, kita sengaja mengeraskan bacaan Al-Quran. Ya, supaya orang, oh iya, itu yang sebelah saya lagi baca Al-Quran nih, kok saya tidak. Nah, itu ada faedah. Artinya mengajak secara tidak langsung orang lain membaca Al-Quran. Nah, ini dianjurkan, dikeraskan. Ya, keraskan. Tapi bukan untuk mengganggu, ya, untuk mengajak orang membaca Al-Quran. Wa tilawatul Quran kadzalik. Ya, kalau sedekah, ya, misalnya kalau kita sedekah, ya, sedekah kan ada yang biasanya orang tertarik infak karena ada yang diumumkan sedekah. Ada orang yang sedekah sekian, akhirnya orang lain juga tertarik untuk sedekah. Nah, ini dianjurkan, ya, sama dengan bacaan Al-Quran. Ya.
Kemudian ayatluhu bitadabburin wa tafakkurin ma ta'zimin lahu wa istihdaril qalbi. Ya. Wa tafahumi lima'anihi wa asrarihi. Ya. Membaca Al-Qur'an hendaknya disertai dengan tadabbur. Ya, tadabbur, tafakkur, kemudian mengagungkan Al-Qur'an dengan menghadirkan hati. Ya. Kemudian memahami maknanya. Ya. Dan apa yang tersingkap dari makna dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi Bapak-bapak para jamaah, makanya seorang ulama bernama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, rahimahullahu taala, beliau mengatakan al-matlub minal Qur'an hum fahmu ma'anihi wal amalu bihi. Ya. Fa illam yakun fa illam yakun himmatu hafidhihi fa innahu laisa min ahli ilmi wad din. Kata beliau, yang dianjurkan dari Al-Qur'an, kata beliau, adalah memahami makna dari Al-Qur'an. Ya. Jadi kita paham dengan Al-Qur'an, isi Al-Qur'an, kemudian mengamalkan isi Al-Qur'an. Ini yang dituntut, ya, dari Al-Qur'an. Ya. Karena kalau tidak, kata beliau, kalau tujuan utama dari orang yang menghafal Al-Qur'an bukan ini, ya. Kata beliau, tujuan utamanya menghafal Al-Qur'an ini adalah ini, mengambil makna yang tersingkap di dalam Al-Qur'an, kemudian mengamalkan. Kalau ini bukan tujuan dari orang yang menghafal Al-Qur'an, maka dia, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bukan ahlul ilmi dan bukan ahlud din. Bukan orang berilmu dan bukan orang yang bagus agamanya. Ini penegasan dari beliau, ya. Jadi Al-Qur'an ini, Bapak-bapak para jamaah, bukan untuk sekedar dihafal. Tujuan utama untuk dihafal itu adalah mempelajari apa yang terkandung di dalamnya, kemudian kita mengamalkan. Ya. Begitu juga Imam Al-Auza'i. Ya. Imam Al-Auza'i ini seorang ulama juga, ulama dahulu. Ya. Ya, beliau ini sangat dalam ilmunya. Beliau mengatakan, "Idza aradta an ta'rifa qadraka 'inda Allah, fanzur qadral Qur'an 'indak." Ya. Kalau engkau ingin mengetahui, ya, seberapa kadar kedekatanmu dengan Allah, maka perhatikan kadar kedekatan Al-Qur'an dengan dirimu. Maksud beliau itu adalah seberapa jauh engkau mengambil pelajaran dari Al-Qur'an. Itu kata Imam Al-Auza'i, rahimahullahu taala. Ya. Kemudian beliau juga mengatakan, "Man ahabba an yukallimahullah, ya, faqra'ul Qur'an." Siapa yang ingin untuk berbicara langsung dengan Allah, coba baca Al-Qur'an dan lihat apa makna di dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi kalau kita melihat apa maksud dari ayat ini, seolah-olah kita tahu ini Allah sedang ngomong sama kita, berbicara dengan kita. Ya. Itu perkataan ulama. Bagaimana mereka menganjurkan untuk kita mendalami Al-Qur'an, mempelajari makna dari Al-Qur'an. Ya. Karena mohon maaf Bapak-bapak dan para jamaah sekalian, kadang sebagian kita ya, sekedar niat baik, ya, dia tidak memahami ayat. Ya. Ini kejadian yang agak lucu, ya. Jadi imam membaca ayat tentang neraka. Ya. Kemudian pada saat itu imam lagi membaca doa, kemudian mengutip tentang ayat Al-Qur'an. Ya, bunyinya inna adzabaka gharama. Pernah suatu ketika ya imam gitu. Sesungguhnya azabmu ya Allah sangat-sangat menakutkan. Amin. Mbak jawab. Dijawab amin. Bicara neraka dia amin, karena dia tidak memahami apa maksud dari ayat. Ketika kita melewati bacaan ayat Al-Qur'an tentang ayat-ayat neraka, seharusnya kita membaca doa perlindungan. Ya. Nah itu Nabi selalu praktekkan ketika sholat. Beliau membaca ayat tentang surga, beliau meminta surga. Ya. Ya, ketika membaca tentang ayat-ayat tentang
keindahan surga, beliau membaca Allahumma adkhilnil jannah, ya Allah masukkan aku dalam surga. Ya. Meskipun dengan suara lirih ya. Ketika melewati ayat-ayat tentang azab, tentang neraka, beliau berdoa dengan perlindungan. Allahumma a'udzubika minan nar. Itu sunnah Nabi. Ya. Makanya kalau kita sholat, kita baca misalnya tentang ayat-ayat tentang siksaan. Ya. Katakanlah surah di dalam surah idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala insanu malaha yauma idzin tuhaddisu akhbara bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, dan seterusnya. Maka dia berdoa, ya Allah lindungilah aku dari Allahumma inni a'udzubika minan nar misalnya. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari siksa hari kemudian. Nah, ini adalah adab ya kita dalam dengan begitu kita akan khusyuk di dalam beribadah. Ya, bukan sekedar berdiri kemudian mulut komat kamit, enggak paham ya, enggak menghayati. Jadi nilai ibadah kita itu agak rendah ya. Boleh jadi malah pahalanya begitu tipis ya. Makanya saya sebutkan pernah dalam hadis Nabi bersabda bahwa seorang yang sholat itu boleh jadi pahala sholatnya cuma setengah, nisfahu, au thuluthuhu, au rubu'uhu, atau sepertiganya, atau seperempatnya, sampai Nabi mengatakan au usyuruhu, atau sepersepuluhnya. Kenapa? Karena dia tidak menghadirkan hati ketika sholat. Ya. Dia tidak berusaha mencari makna yang ia baca. Ini harus kita tingkatkan ya. Misalnya kita membaca surat Al-Fatihah nih. Coba kita renungkan apa isi dari bacaan surat Al-Fatihah. Ya. Nyata di situ banyak doa-doa. Ya. Baik, Bapak-bapak dan kita lanjutkan. Allah yakuna ya, adab yang ketujuh ya, adab yang terakhir. Allah yakuna inda tilawatihi minal ghafilin indal mukhalifina lahu. Ya. Jangan sampai kita membaca Al-Qur'an menjadi orang yang lalai ya. Innahu qad yatasabbabu fi la'ni nafsihi binafsihi. Karena boleh jadi orang membaca Al-Qur'an justru Al-Qur'an melaknat dia. Bisa terjadi. Ya. Dia baca Al-Qur'an padahal dia sendiri apa yang Banaja'al ya. Surat Ali Imran ayat 61. Jadi ada orang membaca Al-Qur'an ya. Misalnya dia membaca ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman, tunaikanlah amanah, akad. Padahal dia sendiri sering melalaikan akad, melalaikan amanah. Berarti Al-Qur'an melaknat dia. Dia lagi membaca tapi Al-Qur'an melaknat dirinya. Jangan sampai terjadi seperti ini. Ya. Kalau orang menghayati makna ini dia akan menangis. Ya. Kok saya membaca jangan melalaikan amanah, saya sendiri melalaikan amanah. Nah, dia akan sedih, dia akan menghadirkan rasa khusyuk. Dia akan merasa rendah, hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku membaca ayat-Mu, ya. Ya Allah, aku membaca ayat-Mu untuk perintah jangan melalaikan amanah, tapi saya sendiri melalaikan amanah. Ya Allah, ayat-Mu yang saya baca ini saya harus menjaga anggota keluarga dari berbagai hal termasuk api neraka, tapi saya membiarkan keluarga saya. Dia menangis. Itu kan akan hadir rasa khusyuk. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Padahal kita sendiri memberikan api neraka kepada keluarga. Apa contohnya? Membiarkan mereka tidak menutup aurat, membiarkan mereka melalaikan sholat. Ini kan artinya membiarkan mereka masuk ke dalam neraka. Ya. Sampai para ulama mengatakan, kalau misalnya di rumah salah seorang di antara kita terjadi kebakaran, ya, kira-kira apa yang kita lakukan? Ya. Kita akan memaksa keluar anggota keluarga yang lagi tidur, dipaksa keluar kan? Mau dia marah atau tidak harus dipaksa keluar karena kebakaran masalahnya. Nah, kata para ulama, bagaimana halnya dengan neraka? Ya, neraka
Kita lihat anggota keluarga kita melalaikan sholat, padahal Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, masalakakum fi saqar. Allah berfirman kepada penduduk neraka Saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka Saqar? Ya. Penjaga neraka itu mengatakan, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka Saqar? Kami dahulu tidak melaksanakan sholat, lam nakum minal musallin. Ya, kita perhatikan Bapak pada jemaah, banyak keluarga membiarkan anggota keluarganya tidak sholat. Ya. Anak-anaknya dibiarkan berkeliaran setelah maghrib, tidak sholat. Ini bertentangan dengan apa yang ia baca. Jadi ayat yang ia baca justru melaknat dirinya sendiri. Ini yang disebutkan di dalam Al-Quran. Makanya Nabi bersabda, Al-Quran hujjatul laka au alaika. Al-Quran bisa menjadi hujjah penyelamat kalian, atau juga hujjah menjatuhkan kalian, kalau kita tidak memperhatikan ayatnya, memperhatikan makna yang terkandung di dalam. Kita hanya membaca tanpa tadabbur. Ya. Baik Bapak dan para jamaah, ini ada sedikit lagi tapi kayaknya waktunya sudah cukup. Saya rasa ini 7 pelajaran atau adab yang bisa kita ambil, ya. Dan sebagai penutup saya mungkin akan membacakan sedikit dari nasihat Imam Ibnul Qayyim, Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Al-Fawaid dan Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan bahwa di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, ya, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul itu perkataan Nabi itu diabadikan Allah di dalam Al-Qur'an, ya. Wa qala Rasul berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya umatku menjadikan Al-Qur'an adalah sesuatu yang tidak dipedulikan. Ya, hajrul Qur'an, ya. Kata Imam Ibnul Qayyim, menjadikan Al-Qur'an yang sesuatu yang tidak dipedulikan atau menghajar Al-Quran itu ada 5 tingkatan, ya. Yang pertama adalah hajru simaihi wal imani bihi wal insati ilaihi. Yang pertama adalah kita tidak mau mendengarnya. Jadi ada orang yang tidak mau mendengar Al-Quran sama sekali, tidak mau beriman dan tidak peduli dengan Al-Quran. Ini tingkatan yang paling rendah, ya, yang paling berbahaya, ya. Kemudian yang kedua adalah hajru al-amalu bihi, itu tidak mau mengamalkan. Ini termasuk meninggalkan Al-Quran. Wal wukuf inda halalihi wa haramihi wa in qarahu wa amana bihi. Dia tidak mau menghalalkan apa yang Al-Quran halalkan dan tidak mengharamkan apa yang Al-Quran haramkan, meskipun ia membaca dan beriman kepadanya. Ini tingkatan yang kedua. Karena ada orang membaca tetapi tetap saja menghalalkan apa yang Al-Quran haramkan, ya, ini yang kedua. Yang ketiga adalah hajru tahkimihi wa tahakumi ilaihi fi usuluddin wa furu'ihi. Dia tidak mau mengambil hukum-hukum tentang Al-Quran, tentang warisan misalnya, ya. Dia membagi warisan antara laki dan perempuan sama, padahal Al-Quran mengatakan lirrajul mithlu hadil unsayain, ya. Lidzakari mithlu hadil unsayain. Bagi laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Nah, kebanyakan keluarga-keluarga kita yang kita saksikan itu sama rata semua. Laki-laki perempuan warisan sama. Ini tidak benar. Nah, dalam Al-Quran mengajarkan pembagian warisan ada aturannya. Kemudian menghajar Al-Quran juga adalah yang keempat, hajru tadabburihi wa tafhimihi wa tafahumihi wa ma'rifati ma arada al-mutakallim bihi lahu. Tidak mau mentadabbur yang kita sebutkan tadi, ya. Tidak mau mentadabbur, tidak mau memahami makna yang ada di dalam Al-Quran. Yang terakhir adalah hajru al-istisfa wa tadawi bihi fi jami' amradil qulub wa adawaiha. Tidak mau menggunakan Al-Quran sebagai obat. Biasanya kalau kita sakit, yang kita ingat adalah dokter, bukan Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah obat yang paling manjur, kata Nabi SAW. Iya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa' wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran ini adalah obat dan penawar dan rahmat bagi orang beriman. Makanya Nabi kalau sakit, Bapak,
sakit badannya, beliau langsung memegang dan membaca Al-Quran. Itu sunnah Nabi. Bukan langsung nyatu pada dokter. Padahal ada obat di dekat kita yang paling manjur. Ya. Kita baca Al-Fatihah, pegang, ya. Kita baca. Dan ingat, kesembuhannya tergantung dari ketulusan niat kita. Kalau hati kita betul ikhlas dan yakin, ya, insya Allah Allah akan memberikan kesembuhan. Ya. Dan banyak buktinya. Sembuh dengan Al-Quran. Ya. Cuman masalahnya kita yakin atau tidak, ikhlas atau tidak, ini yang masalah. Tingkat penyembuhannya tergantung itu. Baik Bapak dan para jamaah, demikian saja ya kajian kita. Mudah-mudahan sedikitnya bisa memberikan manfaat untuk memperbaiki adab kita bersama Al-Quran Al-Karim. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengistiqomahkan kita, menguatkan istiqomah kita di dalam membaca, menghafal dan mengamalkan isi Al-Quran. Demikian, kurangnya saya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya persilakan mungkin kalau Bapak-bapak ada yang mau bertanya, faliyatafadhal. Ya, silakan Pak Pariman. Saya kan belum mengenai bacaan Al-Quran, apakah nggak boleh membaca Al-Quran yang ada Latin? Ya, baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Terima kasih Bapak Pariman pertanyaannya. Kata Pak Pariman, saya belum lancar membaca Al-Quran gitu ya Pak ya. Tapi ingin membaca Al-Quran yang langsung mushafnya gitu. Iya. Boleh. Tidak ada masalah. Ya, boleh. Bahkan dianjurkan. Ya, dianjurkan. Tetapi seiring dengan itu Pak Pariman tetap harus belajar memperbaiki bacaan. Ya. Tidak ada masalah. Ya. Kalau orang yang baru belajar kemudian membaca Al-Quran dan salah, maka dia mendapat dua pahala. Apa kata Nabi SAW? Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Alladzi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Quran lancar, fasih, tartil, maka kedudukannya seperti malaikat yang terdekat kepada Allah. Ya. Alladzi yaqra'u wa yatata'u fihi wa huwa syakun 'alai falahu ajran. Orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, ini Nabi yang mengatakan, terbata-bata kesulitan membaca, maka baginya 2 pahala. Ya, 2 pahala Pak. Misalnya Pak Timin membaca Al-Quran agak susah nih, terbata-bata. Ya, 2 pahala nanti. Ya, pahala membaca dan pahala kesungguhan untuk membaca. Jadi tetap silakan Pak Pariman membaca, tidak ada masalah. Contohnya gini Pak. Ya. Ada guru pesan sama murid, katanya kalau belum bisa baca itu belum artinya nggak boleh baca Al-Quran yang besar. Oh gitu. Ada anjuran dari gurunya gitu ya. Ada yang guru bilang gitu, belum bisa nggak boleh baca Al-Quran. Oh iya. Baik, sebenarnya maksud dari guru itu begini Pak. Jadi beliau menginginkan kita untuk supaya kuat dulu di dalam hukum-hukum bacaan gitu ya. Jadi beliau melarang bukan berarti haram membaca enggak. Jadi beliau menginginkan supaya kita membaca dengan baik. Alhamdulillah kalau ada guru seperti itu ya. Artinya beliau melarang dulu, beliau ingin mengajarkan yang benar dulu. Enggak masalah. Tapi kalau Pak Pariman mau mencoba-coba sendiri membaca, nggak ada masalah juga, nggak apa-apa. Ya. Oh, karena Nabi bersabda, ya, orang yang membaca Al-Quran terbata-bata dia kesulitan 2 pahala. Yang penting Pak Pariman terus belajar, itu yang penting. Insya Allah nggak masalah Pak, nggak masalah. Ya, bukan haram ya, bukan haram. Ya, cukup Pak Pariman. Sama-sama Pak. Masih ada? Cukup ya. 6:30 ya. Baik Bapak dan para jemaah, demikian saja. Lebih kurang saya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga kita nanti bisa melanjutkan kajian pekan depan. Pekan depan apa temanya? Masih ya? Ya? Oh iya. Atau ini apa? Oh, yang baru itu ya. Islahil qulub ya, menata hati. Tazkiyatun nufus ya. Oh iya, berarti setelah itu baru
tajwid ya. Baik, insyaallah semoga Allah memudahkan. Baik, Bapak dan para jemaah, kita tutup. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menumbuhkan istiqomah kita, menjadikan kita sebagai ahlul Quran, ya, ahlullahi wa khassatuhu, sebagai orang-orang yang terdekat ya dengan Al-Qur'an dan merupakan orang-orang pilihan Allah. Tidak ada jalan lain untuk menjadi orang pilihan Allah, ya, orang-orang khusus yang diistimewakan Allah kecuali dengan dekat dengan Al-Qur'an Karim. Bukan hanya membaca tapi mengamalkan isi Al-Qur'an, itu yang penting yang disampaikan oleh para ulama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ja'al Qur'an hujjatan lana la 'alaina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata fil amr wal azimata 'ala rushd wa nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wa nas'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa nas'aluka min khairin ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa minal harami wa adzabil qabr wa na'udzubika min ghalabati dain wa min qahri rijal. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.